وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. Syederalun Muhammad Gibril Damanhur berusia 14 tahun, anak dari Dr. Haji Damanhur LCMA, berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz pada Rabu 22 Februari 2023 malam. Hal ini ditandai dengan dilaksanakan syahadah tasmi hafalan Al-Quran 30 juz bil ghaib yang disaksikan 3 guru dan puluhan santri di Ma'had Darut Tahfiz Al-Ikhlas atau MDTI. Haji Damanhur menyampaikan, sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk terus memotivasi anak-anak agar dekat dengan Al-Quran. Ia juga mengatakan Al-Quran tersebut merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pertanggungjawaban kelak. Orang tua dari anak kelahiran tahun 2008 ini juga menyebut didikan orang tua sangat berpengaruh untuk keberhasilan anak-anak kelak. Haji Damanhur menerangkan semenjak usia 4 tahun, Gibril telah diberikan didikan tegas. Apabila tidak sholat berjamaah subuh, maka tidak diizinkan makan bersama. Lalu apabila tidak menghafal Al-Quran meski hanya 1 ayat tiap subuh, maka tidak diantarkan sekolah. Didikan tegas demikian menjadikan Gibril terbiasa dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada setiap orang tua apabila Allah menitipkan Al-Quran itu di dalam hati anandanya. Karena setiap orang tua, mereka masih mempunyai kesempatan apa yang tidak bisa mereka raih. Di umur seperti ini, dulu kita tidak ada tradisi menghafal Quran. Dan itu sangat kami rasakan pada saat saya masuk ke pesantren, kami tidak ada tradisi seperti ini. Maka saya harus menebus apa yang tidak saya dapati di umur saya itu dengan kesempatan itu pada ananda. Alhamdulillah, berkat izin Allah dan ridhonya, Allah menitipkan Al-Quran itu bukan dikarenakan kehebatan ananda, tidak ada apa-apanya, tapi itu adalah amanah dari Allah yang Allah titipkan ke dalam lubuk sanubari setiap ananda kita. Tugas kita selaku orang tua adalah memberikan motivasi, memberikan bahwasanya nanti ini merupakan sebuah kesaksian kita di hadapan Allah. Allah berfirman, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Bahwasanya ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai penghalang. Mereka membuang Al-Quran, mereka lebih disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Nanti padahal Al-Quran itu akan menjadi kesaksian bagi kehidupan kita di hari akhirat. Maka jangan sampai kita selaku orang tua termasuk di antara orang-orang yang dikomplain oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Maka tugas kita terus memberikan motivasi kepada ananda kita agar apa? Agar ada penerus yang akan menyampaikan risalah dakwah ini sehingga sampai dengan hari akhirat. Cara mendidik ananda itu yang pertama sekali adalah uswatun hasanah. Kalau seandainya kita hanya menyuruh anak-anak, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran, itu sangat susah. Tapi hal yang paling utama yang saya lakukan dari mereka sejak umur 4 tahun, saya bawa setiap subuh ke masjid, dan ini merupakan sebuah kewajiban. Mungkin agak keras bagi seorang orang tua. Mereka apabila tidak salat berjamaah dengan saya, maka itu saya tidak benarkan bagi mereka untuk bisa sarapan bersama. Sampai seperti itu. Dan apabila mereka tidak menghafal Quran, walaupun 1 ayat setiap subuh, itu maka saya tidak akan mau mengantarnya pergi sekolah. Inilah rasa kasih sayang. Ada konektivitas antara orang tua hubungannya dengan anak yang kita ikat dengan Al-Quran, yang kita ikat dengan uswatun hasanah tersebut. Di lokasi yang sama, Ustadz Haji Zulfikar M. Jamil, Mudir Ma'had Darut Tahfiz Al-Ikhlas menerangkan, di MDTI terdapat 3 jenjang pendidikan yakni tingkat ibtidaiyah, lalu tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. MDTI fokus mencetak generasi penghafal dan mencintai Al-Quran. Ma'had Darut Tahfiz itu ada 3 tingkatan sekolah. Yang pertama tingkat ibtidaiyah, kemudian tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Itu di tiap-tiap tingkat itu kita punya target. Jadi target hafalan yang hendak dicapai. Di tingkat ibtidaiyah atau tingkat mid yang lebih dikenal, itu target kita 5 juz hafalan. Kemudian di tingkat sanawiyah ini ada 2 program kita buat, yaitu program reguler dan program intensif. Program reguler target kita 5 juz, 15 juz tingkat MTS, sementara di intensif ini 2 tahun harus khatam 30 juz.
kemudian lebih kurang 1 tahun atau sekian bulan persiapan untuk melancarkan semuanya, barulah kita buat syahadah. Seperti inilah yang sedang berjalan syahadah sekarang ini. Ini prosesnya ada alhamdulillah Ananda Jibril beliau khatam 2 tahun pas. Ya, lebih kurang 6 bulan melancarkan, hari ini sudah boleh syahadah. Dan syahadah ini betul-betul itu sudah siap. Betul-betul sudah lancar hafalannya dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Dan ada kriteria nilai nantinya. Jadi kalau salah dalam 1 juz misalnya 2 kali, nah itu akan dikurangi nilainya. Ya, minimal 1 kali salah dimaafkan, tapi kebanyakan dalam 30 juz itu 4, 3 sampai 5 kali salah. Ya, ini khususnya laki-laki. Namun yang perempuan kadang-kadang setiap juz itu ada salah. Ya. Namanya perempuan mungkin waktu lebih irit lagi daripada ketimbang anak laki-laki. Jadi setelah khatam seperti ini, barulah mereka mendapatkan syahadah atau ijazah sudah lancar hafalan Al-Quran 30 juz. Kalaulah kita wisuda atau kuliah, ya, kalau kuliah itu munakasyahnya, ya, setelah akhir kuliah semua ada sidang munakasyah, inilah syahadah di program tahfiz ini. Jadi mempersaksikan hafalannya di hadapan 3 orang guru dan 60 santri yang wajib menyimaknya, bahwa hafalannya betul-betul lancar. Kalau lancar nanti di syahadahnya tercantum nilai mumtaz, yang kurang sedikit nilai jahid jidan, yang kurang lagi jahid, tapi jarang, kebanyakan mumtaz. Ada 1-2 yang dapat jahid jidan. Yang jahid memang kita nggak luluskan karena tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat juga, terhadap orang tua si santri tersebut. Jangan hanya simbol mereka menghafal Quran 30 juz tapi hafalannya nggak lancar. Ya, kita inginkan anak-anak kita yang syahadah ini siap turun dalam masyarakat. Ya, dimanapun dimanfaatkan oleh masyarakat atau dipakai oleh masyarakat, mereka siap mau jadi imam 30 juz, misalnya 1 juz 1 malam di bulan suci Ramadan di salat tarawih, insyaallah mereka sudah siap. Ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi